Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Kiki dan teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Izinkan saya, Septia Triwulandari Lubis, dengan NIM 256200200110008 dari mahasiswa semester 1 Magister Ilmu Gizi Universitas Brawijaya, semester 1, Angkatan 5, masuknya semester genap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil draft proposal saya yang dimana ini merupakan luaran dari mata kuliah kuantitatif bersama Prof. Kiki. Izinkan saya untuk share screen, Ki. Baik, pada rencana penelitian ini saya mengangkat judul yaitu analisis perbedaan respon metabolik akut pada penderita sindroma metabolik dengan intervensi diet tinggi serat dengan diet rendah energi. Oke, jadi adapun yang melatar belakangin penelitian saya ini yaitu sindroma metabolik merupakan kumpulan gangguan seperti obesitas sentral, hipertensi, hiperglikemia, dan hipertrigliserida serta HDL yang rendah yang ini dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2. Akibat perubahan pola makan dan gaya hidup sedentary menjadi faktor utama peningkatan prevalensi. Intervensi diet, khususnya diet rendah energi dan diet tinggi serat, berpotensi untuk memperbaiki respon metabolik dan di penelitian ini juga akan mengevaluasi perbedaan respon metaboliknya yang secara akut melalui parameter glukosa darah, trigliserida, dan C-peptide dengan pemantauan kontinu langsung secara real time menggunakan alat Sinoker CGM. Jadi, adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis perbedaan kadar glukosa darah pada penderita sindroma metabolik dengan intervensi diet rendah energi dan diet tinggi serat. Kemudian menganalisis perbedaan kadar trigliserida dan yang ketiga menganalisis perbedaan kadar C-peptide. Adapun manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis ini menambah pengetahuan ilmiah di bidang gizi klinik tentunya dan memperkaya teori mengenai respon metabolik terhadap intervensi diet. Adapun manfaat secara praktis ini bagi tenaga kesehatan menjadi bahan pertimbangan intervensi diet yang tepat. Bagi institusi kesehatan ini sebagai pengembangan program, bagi penderita sindroma metabolik tentunya ini sebagai informasi pola makan ya untuk memperbaiki respon tubuhnya dan bagi peneliti yang selanjutnya ini menjadi referensi. Adapun kerangka konsep yang sudah saya bikin yaitu penderita sindroma metabolik ini diberikan intervensi yang yaitu intervensinya 2 kali selama 14 hari. Hari pertama dan hari ke-11 itu diberikan intervensi diet tinggi serat. Hari ke-12, 13, dan 14 ini diberikan diet rendah energi. Nantinya kita akan melihat mekanisme metaboliknya di rendah energi ini terjadi defisit energi yang tentunya ini meningkatkan sensitivitas insulin dan pada mekanisme diet tinggi serat ini terjadi perlambatan absorpsi glukosa tentunya karena serat tinggi yang diberikan. Yang kedua, perbaikan metabolisme lipid. Tentunya kedua intervensi ini dilihat secara real time dan dipantau respon metabolik akutnya. Yang pertama pada glukosa darah itu kita menggunakan alat CGM Sinoker yang dipasangkan ke tubuh pasien selama 15 hari penuh dan penilaiannya dapat dicek melalui handphone atau Android pasien masing-masing itu bisa melihat secara real time kadar glukosa darahnya per 3 menit sekali. Dan adapun notifikasi alert misalnya terjadi hiperglikemi atau hipoglikemi. Jadi secara nggak langsung pemantauan melalui CGM ini membuat pasien itu ngerasa kayak feel enough untuk makan gitu. Kemudian parameter respon metabolik yang dilihat karena glukosa itu menggunakan alat Sinoker, jadi kita juga ada setelah 1 jam setelah pemberian makan sebelum dan 1 jam setelah pemberian makan itu pengecekan si peptide dan 0 sampai 6 jam setelah makan itu pengecekan trigliserida. Jadi
Pada intervensi diet juga diberikan diet tinggi serat ya. Diet tinggi seratnya ini dikombin dengan diet diberikan juga dengan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Contohnya itu brownies dan ice cream. Jadi diberikan berbarengan. Brownies dan ice cream diberikan di pertama, kemudian dikasih jeda 5 menit. Lalu pasien ini mengkonsumsi minuman tinggi serat dan juga diukur dengan skala fast. Ada konsep fast saya juga membuat ada list eh, satiety jika jadi pasien bisa mencentang langsung apa yang dirasakannya setelah mengkonsumsi makanan dan sebelum mengkonsumsi makanan. Adapun kriteria sindroma metabolik ini yaitu ada 5 cut-off-nya, tetapi pada penelitian ini syarat yang memenuhi syarat sebagai responden itu minimal banget 3. Kemudian eh, metode yang kita gunakan itu eh, berarti langsung kepada pasien selama 15 hari dan di hari ke-15 kita itu melepas alat sinokernya. Setelah itu sebelum alat sinoker dilepas itu nantinya di aplikasi itu langsung terakumulasi kalau bisa kita bilang raport dari glukosa selama 15 hari pasien. Nantinya itu diinput ke data besar kita untuk dilakukan analisis. Oh iya, sebelum intervensi dilakukan, kita juga mengumpulkan feses. Jadi ada banyak rangkaian yang tentunya akan melihat respon metabolik akut setiap pasien. Hipotesisnya juga saya angkat 3 tentunya. Yang pertama, terdapat perbedaan respon metabolik akut dari kadar glukosa. Yang kedua, terdapat perbedaan respon metabolik akut dari kadar trigliserida. Dan yang ketiga itu si peptide. Baik, cukup sekian dari intervensi draft penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Ngi Prof dan teman-teman. Semoga ini nantinya bermanfaat dan membuat dampak baik kepada saya peneliti tentunya dan juga kepada para responden. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.